Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam sebuah acara yang menurut saya cukup penting, cukup signifikan. Ini ada sebuah ajakan oleh Bawaslu supaya mahasiswa khususnya Universitas Islam Jakarta untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pilkada. Ada 3 poin penting yang perlu saya sampaikan dalam forum ini. Pertama, secara pemilu kada itu secara teoritis. Yang kedua, normatif implementatif. Dan yang tiga adalah partisipatif. Secara teori bahwa pemilihan atau pemilihan kepala daerah itu merupakan puncak dari demokrasi kita. Demokrasi tanpa ikut serta masyarakat nonsens. Ketika kita sudah bicara demokrasi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat harus ada di dalamnya. Oleh karenanya, rekan-rekan sekalian, maka satu-satunya momentum terpenting bagi setiap warga negara adalah menggunakan hak demokrasinya. Hak ikut serta di dalam kegiatan pemilu. Jadi tidak boleh kemudian pasif. Kan sudah ada penyelenggara pemilu, sudah ada KPU, sudah ada Bawaslu, sudah ada DKPP, tidak bisa semacam itu. Itu hanya lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan langkah-langkah 1, 2, dan seterusnya. Kewenangan dan seterusnya. Tetapi masyarakat adalah secara umum. Karena kedaulatan itu ada di rakyat itu. Maka kemarin kalau kalian ikuti pidato Presiden, indah sekali. Bahwa rakyat yang menentukan arah, dan rakyat menentukan pemimpin, rakyat menentukan program-program, dan seterusnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita bisa lihat bahwa tanggal beberapa bulan yang lalu itu sudah ada pemilu presiden, tadi Pak Ketua sudah menyampaikan, sudah selesai. Nanti, November nanti, KPU dibantu oleh Bawaslu dan DKPP itu akan menggelar pilkada seluruh Indonesia. Jadi supaya rekan-rekan bisa memahami, Bawaslu keliling kampus ini adalah bukan hanya di UID, tetapi seluruh Indonesia. Setiap Bawaslu itu melakukan kampus itu. Maka saya mengharapkan sebagai dosen kalian supaya kalian juga berperan di dalam pemilu, sama seperti mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas yang lain. Rekan-rekan sekalian, secara teori, secara normatif katakan, atau secara konstitutif lah, bahwa disebutkan gubernur, bupati, wali kota itu sebagai kepala daerah itu, sebagai kepala pemerintahan daerah, dipilih secara demokratis. Ini yang harus kalian pegang pertama. Artinya ada dasar hukumnya. Yang kedua, secara konstitutif lagi adalah sifatnya adalah langsung umum, bebas rahasia, dan seterusnya. Kemudian di dalam undang-undang HAM membicarakan hal yang sama. Bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dengan azasnya luber jurdil itu. Artinya apa? Memang namanya pemilu itu secara konstitusi memang sebuah harapan. Tapi rekan-rekan sekalian, sebelum saya masuk ke dalam
lebih dalam di dalam normatif implementatif. Ada sebuah teori yang bisa kalian lihat di sini. Bahwa pemilihan kepala daerah itu merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan seterusnya. Rekan-rekan sekalian, ini ada gambar parpol. Secara konstitusi, parpol itu adalah mempersiapkan kader-kader negarawan. Mempersiapkan pimpinan-pimpinan daerah yang baik, yang bermoral, yang beretika. Maka hasil seleksi partai politik itu akan diberikan kepada rakyat DKI nantinya pada tanggal 27 hari Rabu tanggal 27 November 2024. Masyarakat DKI ini ada calon pemimpinmu. Nah sekarang mereka sedang yang pilihan rakyat, yang pilihan partai politik itu atau setidak-tidaknya diajukan oleh partai politik itu ada yang satu yang independen, sama sih. Yang independen saya juga masih meragukan sebenarnya dalam sistem kita. Karena sistem kita sejak awal secara konstitusi itu adalah harus lewat partai politik. Tapi ada undang-undangnya yang menyatakan dimungkinkan ada perseorangan. Nggak apa-apa. Ada undang-undangnya. Ada. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa tanggal 27 itu pagi-pagi sekali masyarakat DKI, masyarakat yang tinggal di DKI, termasuk kalian yang tidak punya KTP DKI, tetapi saya tidak tahu persis ada kebijakan atau tidak. Seharusnya bisa menggunakan hak karena kalian tinggal di DKI. Selalu kita dibatasi dengan aturan-aturan, dengan regulasi. Padahal yang kalian tinggal di Jakarta itu yang bertahun-tahun sebenarnya ada kaitannya dengan keberadaan pimpinan daerah itu, dengan gubernur DKI dan seterusnya dan seterusnya. Nah kemudian hasil dari pemilihan itu lahirlah dua manusia yang mau tidak mau, suka tidak suka, secara konsentrasi dia harus mengelola pemerintahan DKI atau pemerintahan daerah khusus Jakarta. Mungkin sekarang tidak lagi disebut sebagai ibu kota negara, tapi itu terserah. Tapi yang jelas ini adalah masih sebagai daerah khusus dan dia menghasilkan dua manusia itu, satu gubernur, satu wakil gubernur. Nanti mereka juga ada deputi lagi namanya itu. Yang pada dasarnya adalah untuk mengatur daerah DKI. Artinya apa? Nanti kita penyelenggaraan pemilu itu diajak kepada mahasiswa untuk mengawasi siapa kira-kira kemudian yang memungkinkan dia menang secara objektif. Dia menang secara the facto, the real, empiris, dia memang wajar untuk menjadi pemimpin. Itu sebenarnya yang mau diharapkan. Kemudian rekan-rekan sekalian, kenapa November itu pemilihan umum pilkada? Karena secara eksplisit dibunyikan di dalam undang-undang pilkada. Di dalam undang-undang pilkada disebutkan adalah pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia. Itu adalah nanti November, dilakukan pada bulan November. Maka untuk menentukan tanggal, maka antara DKPP, Bawaslu, dan KPU itu bersepakat dilaksanakan pada tanggal 27 itu. Nah, rekan-rekan sekalian, kalian bagian kecil dari bagian besar itu. Coba pertimbangkan. Pemilihan kepala daerah 2024 itu ada 37 gubernur. Tidak termasuk DIY. DIY nggak dipilih. Daerah istimewa itu tidak masuk yang dipilih. Kemudian ada 415 kabupaten, ada 93 kota.
kecuali DKI. DKI itu tidak ada namanya pemilihan wali kota Jakarta Barat, Jakarta Timur, itu tidak ada. Itu ditunjuk oleh gubernur. Kenapa? Karena undang-undangnya memang ngomong semacam itu. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana supaya pilkada itu bisa berjalan dengan baik? Maka pengalaman kita pada tahun 2020 itu bisa saja dilakukan asalkan pertama tata kelolaannya yang baik. Siapa? Antara KPU, Bawaslu, DKPP memang secara mengelolanya secara baik dan transparan, berintegritas. Yang kedua, manajemennya bagus. Cara pengaturannya baik. Tidak, terutama ini untuk Bawaslu dan teman-teman nanti akan diminta melakukan pengawasan, membantu pengawasan atau peran serta di dalam partisipasi pengawasan. Bukan dalam rangka mencari kesalahan, tetapi apakah yang dilakukan oleh peserta pemilu, oleh anggota pemilu, kemudian oleh calon, apakah sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan aturan. Itu sebenarnya diminta kepada para Bawaslu termasuk yang ingin berpartisipasi. Ini ada beberapa dasar. Ada Undang-Undang nomor 10, ada PKPU nomor 2, ada peraturan Bawaslu nomor 2 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu. Peraturan Bawaslu nomor 2 2024 ini sebenarnya kalau kalian punya minat untuk ikut serta, untuk berpartisipasi, maka sebenarnya kalian tuh harus baca mengenai peraturan Bawaslu nomor 2 2024 itu. Itu khusus membicarakan tentang pengawasan penyelenggara pemilihan umum. Rekan-rekan sekalian, pemilu itu adalah sarana pelaksanaan legitimasi sebenarnya. Legitimasi dari warga masyarakat. Kemendagri dulu menyebutkan salah satu tugas di Undang-Undang Pemerintah Daerah. Salah satu tugas DPRD itu adalah memilih kepala daerah. Bunyi dalam Undang-Undang nomor 23 2014. Tetapi karena masyarakat kemudian mengatakan tidak mau diwakili oleh DPRD, maka oleh Pak Presiden pada saat itu Pak Susilo, Bang Yudhoyono, Pak SBY membuat Perpu membatalkan klausul itu. Maka kembali lagi bahwa gubernur dipilih oleh rakyat. Padahal konstitusi kita sudah mengamatkan, sudahlah percaya sajalah sama orang yang kalian sudah pilih itu. Yang sekarang mereka duduk di DPR, yang sekarang mereka duduk di DPRD. Semacam itu. Pesan dari konstitusi, tetapi kembali lagi masyarakat tidak mau. Dengan demikian pemilu itu adalah menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Rekan-rekan sekalian, lalu yang mana Pak yang disebutkan dengan normatif kemudian implementatif itu adalah pertama terkait dengan pelanggaran pemilu. Pelanggaran itu ada 3. Ada pelanggaran etik, ada pelanggaran administratif, dan ada pelanggaran etik, administratif, pelanggaran hukum. Pelanggaran etik ini adalah ditujukan kepada penyelenggara. Apakah dia etik atau tidak? Maka kemarin kita menemukan anggota KPU itu dibawa ke peradilan DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi
Yang pertama dilihat dari mana? Dari sumpah janji dan seterusnya. Nah, memang dari sanksi yang diberikan dari di kode etik ini adalah ini ditangani oleh DKPP, nanti putusannya memang terlalu apa ya saya katakan. Pertama dia harus memberikan teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap. Itu bunyi di dalam regulasi kita. Tetapi kalau kita lihat lagi bahwa DKPP itu sendiri sebenarnya tidak terlalu berani di dalam mengambil beberapa putusan yang menurut hemat saya masih ngambang. Yang kedua adalah kemudian ada peraturan nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik perilaku penyelenggara. Ini yang kita bilang, yang sebutkan tadi bahwa sebagai penyelenggara juga harus mempertimbangkan prinsip integritas dan profesional. Yang kita maknai dengan integritas itu adalah apakah penyelenggara itu jujur atau tidak? Apakah dia independen atau tidak? Itu yang kalian akan lihat nanti. Jadi penyelenggaranya terbukaan atau tidak, adil atau tidak, bertanggung jawab atau tidak, itu kaitannya dengan integritas. Lalu kaitannya dengan profesionalitasnya adalah ada prinsip-prinsip kepastian hukum. Kemudian ada mengenai ketertiban, kemudian profesional, kemudian keterbukaan, kemudian efektif, dan ada untuk kepentingan umum. Nah, ini adalah disebutkan secara eksplisit sebenarnya kaitannya dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara. Nah, rekan-rekan sekalian, 3 lembaga ini yang menurut hemat saya, kalau tidak masyarakat itu membantu, maka menurut hemat saya masih kurang efektif di dalam pengawasan pemilu. Masih kurang efektif di dalam pelaksanaan pemilu. Masih kurang efektif dalam mengadili etik penyelenggara pemilu. Karena kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, baik KPU, Bawaslu, DKPP melaksanakan tugas fungsinya karena ada fungsi dari masyarakat itu. Karena ada laporan dari rakyat itu. Karena ada teriakan dari rakyat itu. Maka mereka membuatlah beberapa kebijakan-kebijakan akibat rakyat mempersoalkan beberapa hal. Nah, kemudian ada pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif itu kaitannya dengan tata cara, prosedur, kriteria, mekanisme. Itu ada kaitannya dengan administrasi. Norma-normanya dilaksanakan atau tidak. Ada aturannya, ada undang-undangnya. Nah, ini ditangani oleh Bawaslu. Saya ulangi, pelanggaran administratif itu adalah ditangani oleh Bawaslu. Tapi kemudian Bawaslu itu mengambil sikap atau putusannya adalah perbaikan administratif. Apa yang dilanggar, apa prosedurnya, atau tata caranya, mekanismenya apa. Yang kedua, ada teguran tertulis. Yang ketiga, bahwa tidak boleh melanjutkan tahapannya. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau yang diberikan juga sanksi administratif sesuai dengan aturan-aturan, terutama aturan dari Bawaslu. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan pelanggaran pidana pemilu, ini agak berbeda, rekan-rekan sekalian. Pelanggaran pidana pemilu itu adalah tindakan pidana pelanggaran
dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana. Itu diatur baik dalam Undang-Undang Pilkada maupun Undang-Undang Pemilu secara eksplisit. Nah, ini diatur di dalam pemilu atau dalam pilkada. Kemudian tindakan yang terkait dengan tindakan tindak pidana pemilu ini ada yang namanya penegak hukum terpadu atau Gakumdu. Itu masuk kepolisian di sana, ada kejaksaan di sana, ada Bawaslu. 3 serangkai inilah yang mengamankan, kemudian ini dilanjutkan sampai ke pengadilan tinggi, ke pengadilan tinggi, pengadilan negeri sampai pengadilan tinggi. Dan finalnya adalah di pengadilan tinggi, tidak masuk sampai ke kasasi atau Mahkamah Agung. Nah, perkara tindak pidana pemilu diputuskan oleh pengadilan negeri dan putusan ini dapat diajukan banding. Dan banding pengadilan negeri tinggi dan itu terakhir. Nah, rekan-rekan sekalian, ini yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu tadi. Tolong diperhatikan. Ada larangan dan sanksi bagi PNS atau ASN atau perangkat pemerintah. Ada yang namanya Satgas Netralitas. Satgas Netralitas itu adalah dia mengawasi atau menerima laporan dari kita, dari saudara-saudara sekalian, dari masyarakat terkait dengan perilaku ASN di dalam pemilu kada. Ada 3 menteri sebenarnya, ada 3 lembaga yang menandatangani atau bersepakat atau MOU atau yang sering kita sebutkan SKB, surat keputusan bersama. Ini adalah akan begini, diharapkan akan menjadi sebuah pedoman terkait pembinaan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang dikeluarkan pada tahun 2022. Ini kalian juga harus lihat nanti, atau setidaknya kita bisa diskusikan. Apa yang disampaikan ke Satgas Netralitas itu adalah laporan dugaan pelanggaran yang nantinya akan diproses oleh Satgas Netralitas melalui sistem berbagi terintegrasi. Nah, dari proses pengecekannya benar apa enggak informasinya, valid atau tidak informasinya, kemudian sampai di ada rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan ASN itu. Rekomendasi kira-kira harus diberikan sanksi apa dan seterusnya terkait dengan disiplin sampai dengan dipantau penegakan disiplin oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK itu. Nah, rekan-rekan sekalian, Satgas itu terdiri dari BKN, kemudian Kementerian Aparatur Negara, dan RB, Informasi Birokrasi, kemudian Menteri Dalam Negeri, Bawaslu, dan Komisi ASN. Ada 5 lembaga yang sengaja dibentuk oleh pemerintah untuk dapat menampung laporan-laporan dari masyarakat. Oleh karenanya tidak berlebihan kalau Bawaslu itu mengajak mahasiswa untuk ikut serta di dalam melakukan pengawasan. Lalu, apa saja yang mungkin dilakukan oleh ASN itu? Pertama adalah aksi pemberian dukungan kepada pasangan calon. Tolong
perhatikan. Kalau ada ASN, kemudian dia memberi dukungan, baik melalui gadget atau melalui apapun ketika dia ngomong sesuatu, bahwa ini yang cocok, ini tidak bisa, ini dia ada persoalan, ini paling bagus, itu ada persoalan. Orang ini harus diberikan sanksi. Yang kedua, kalau dia sendiri adalah pengurus partai, dia sendiri, tapi kan nggak pernah datang, iya, tapi dia tercantum sebagai pengurus, ada kartu parpolnya, ini juga persoalan. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan. Misalnya ada di kantor camat, sudah mulai membicarakan. Yang bicarakan ASN. Maka tugas kalian itu adalah merekam, memfoto, kapan, di mana peristiwa itu. Kemudian ikut sebagai peserta kampanye pasangan calon. Kemarin kita lihat banyak itu, waktu kampanyenya presiden, banyak yang ikut-ikut itu. Tapi tidak ada yang lapor, termasuk menteri-menterinya. Nah, sementara jenis pelanggaran netralitas yang kode etik itu adalah kaitannya membuat postingan dukungan kepada paslon. Like, comment, share, share yang sering kita lihat itu. Membuat postingan-postingan. Yang kedua, memasang spanduk. ASN memasang spanduk, tapi spanduknya kan ini Pak, dia nggak masang sendiri Pak. Ini tadinya spanduk di situ, kemudian karena angin jatuh dia pasang sendiri, itu bermasalah. Karena bukan tugasnya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan menghadiri deklarasi ya, kemarin yang sudah deklarasi kemarin. Mengumpulkan lagi, misalnya ada pengumpulan warga oleh paslon, dia datang. Lalu rekan-rekan sekalian, dalam undang-undang ASN, kemudian ada dalam PP 94/2001 mengenai disiplin ASN. Itu secara eksplisit disebutkan, tolong perhatikan. PSN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan cara ikut kampanye, nggak boleh. Menjadi peserta kampanye menggunakan atribut partai, nggak boleh. Mengarahkan PNS yang lain, nggak boleh. Menggunakan mobil dinas untuk ikut kampanye, nggak boleh. Membuat putusan atau tindakan yang menguntungkan, misalnya ini gedung yang lain tidak boleh, tetapi untuk paslon ini diberikan izin untuk melakukan kegiatan. Itu juga persoalan. Kemudian memberikan surat dukungan. Ini kaitannya misalnya dengan perseorangan. Dia kasih KTP, dia PNS. Ini juga persoalan. Jadi dasarnya adalah undang-undang ASN dan PP disiplin pegawai. Nah, apa sanksinya? Sanksinya berat, supaya kalian paham. Tapi saya tidak ngomong sanksinya, biarkan saja nanti kita bisa diskusikan. Tetapi minimal kalian memahami mana pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Kemudian rekan-rekan sekalian, terkait dengan sanksi bagi calon paslon yang mengajak ASN, yang mengajak kepala desa, yang mengajak lurah, ada sanksi hukumnya dalam undang-undang. Undang-undang pilkada. Bahwa mereka itu boleh dapat dipidana penjara
1 bulan dan denda 600.000. Bukan lama penjara dan besarnya denda, tetapi kalau dia sudah melanggar ini bisa dianulir pencalonannya secara yuridis. Oleh karenanya maka mereka itu nanti akan dibuktikan ini, karena kalau melanggar undang-undang pasti bawahnya adalah pengadilan. Di pengadilan ada putusan hakim. Putusan hakim itulah kan nanti akan menjadi digunakan apakah ini dianulir atau tidak dianulir. Rekan-rekan sekalian, yang terakhir yang saya ingin sampaikan, ini bisa kita diskusikan, ini ada. Nah, mengenai golput, tadi di awal saya sebutkan bahwa hak memilih, hak dipilih itu dimiliki oleh masyarakat. Maka ketika masyarakat tidak memilih, maka itu bagian dari hak konstitusi itu. Lalu bagaimana Pak kalau dia mengajak? Silahkan mengajak tapi bukan mengasut. Loh, apa bedanya? Mengasut itu memberikan penilaian secara negatif kepada paslon tertentu. Dan itu bisa dibawa ke ranah pidana karena mengasut. Jadi pada prinsipnya adalah ketika, tapi saya bukan dalam kapasitas untuk mengajak kalian golput, tetapi secara keilmuan, secara akademik itu tidak bisa dipidana. Bagaimana Pak yang mengajak itu bahwa kita coblos semua atau tidak coblos semua? Itu juga pilihan. Tetapi persoalan yang kita bicarakan sejak awal tadi adalah apakah mereka bukan kita, bukan masyarakat, apakah penyelenggara pemilu atau ASN melanggar ketentuan pemilu atau tidak? Disitulah peran kalian semua sebenarnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, mengenai kampanye ini, terkait dengan ini kampanye sudah mulai, kampanye pilkada, visi misi, kemudian pertemuan terbatas sampai November 22, iklan, kemudian masa tenang nanti adalah sampai tanggal 26 November. Tadi Pak Ketua Bawaslu sudah menyampaikan bahwa dari tanggal 24 November sampai tanggal 26 itu tidak boleh ada kegiatan apapun di dalam penyelenggara pemilu. Itu punya dibutuhkan peran saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian saya lanjutkan, di mana yang tidak dibolehkan, Pak? Nanti kalau kalian ikut dalam kampanye, sekarang juga sudah ada di TV dan seterusnya. Pertama, tolong lihat bahwa ini yang di depan ini yang dilarang bagi mereka di dalam kampanye. Yang paling mungkin adalah tidak boleh menghasut, memfitnah, mengadu domba. Tidak boleh menggunakan kekerasan. Tidak boleh mengganggu keamanan. Pak, kalau kampanye di jalan itu rame-rame nutup jalan, apakah itu masuk dalam rangka mengganggu keamanan? Iya. Mengganggu ketertiban? Iya. Mengganggu ketertiban umum? Iya. Maka itu tidak dilakukan berdasarkan undang ini. Kemudian merusak dan menghilangkan alat peraga yang lain atau foto yang lain atau gambar yang orang lain. Tidak boleh. Menggunakan tempat ibadah. Menggunakan tempat pendidikan. Apakah di UID ini boleh enggak kampanye? Enggak boleh. Berkampanye di ruangan. Tapi kan disewakan? Iya. Tapi tetap tidak boleh. Kata undang-undang ini. Kata substansi ini. Melakukan pawai, melakukan kegiatan kampanye. Dan kemudian
melaporkan. Ini juga penting, nanti kalian lihat namanya siapa, kemudian siapa yang Anda lapor, siapa yang melaporkan, siapa yang Anda lapor, kemudian kapan, di mana, apa kejadiannya, itu dan seterusnya. Nah, ini yang saya maksudkan. Kalau Anda nanti minta sungguh-sungguh dan Anda berminat betul di dalam mengawasi pelaksanaan pemilu ini, maka saya mengatakan ini harus Anda mulai di TPS. Yang tadi kan pelaksanaan di luar, normatif empiris tadi, implementatif. Tetapi kalau di TPS maka mahasiswa dalam memantau pemilu harus benar-benar yakin Anda datang sejak awal. Sebelum dimulainya pencoblosan. Kalau Anda memang itu. Dan mengikuti dari awal. Sampai proses pemungutan suara sampai perhitungan. Kalau Anda yakin. Yang kedua, mahasiswa yang berada di TPS itu agar sekaligus mengawal pergerakan kotak suara itu. Kotak dari TPS ke kantor lebih tinggi lagi. Apa langsung ke wali kota, apa ke kabupaten, apa ke kecamatan, PPK. Ini harus dilakukan untuk mengantisipasi adanya pihak tertentu yang ingin memanipulasi kotak suara. Karena kotak suara itu bisa ditukar. Yang bisa dicoblos, yang Anda yang punya bisa ditukar. Dan saya bisa membuktikan beberapa tahun yang lalu tentang itu. Saat rekapitulasi perhitungan suara di PPK tingkat kecamatan, sertakan juga mahasiswa yang tadinya ada di TPS. Kalau ada komplain, supaya mereka bisa berdiskusi, bisa menyampaikan, bisa menunjukkan foto, bisa menunjukkan video, bisa menunjukkan orang yang melakukan kesalahan itu. Kemudian yang keempat, mahasiswa dan masyarakat tentunya, LSM, harus aktif melakukan pemantauan terutama di TPS yang rawan atau di daerah karena kondisi geografis, karena jauh, karena tidak terpantau, karena jangkauan Bawaslu jauh misalnya, maka bagusnya masyarakat disertakan ke sana. Yang berikutnya adalah mahasiswa masyarakat itu harus aktif melakukan pengawasan agar hasil perolehan suara di TPS tidak diganggu oleh pihak-pihak yang punya rencana atau keinginan yang tidak bagus. Jadi kecurangan terjadi bukan karena niat. Ini sering kita lihat di Bung Napi itu. Bisa saja karena memang ada peluang untuk tidak bagus itu, tidak baik itu, maka digunakan peluang itu. Dan yang terakhir, rekan-rekan sekalian, mahasiswa dan masyarakat sipil itu harus melengkapi dirinya dengan alat yang cukup, dengan alat perekam, rekam video, video proses pemungutan suara, kemudian proses perhitungan suara di TPS, proses pergerakan kotak suara TPS ke PPK, dan proses rekapitulasi di PPK. Ya. Kalau terjadi kecurangan, maka kecurangan tersebut dapat ditelusuri dan direkam oleh video. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Apabila ada hal yang tidak berkenan, tentunya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.